teman-teman, Porsche Macan. Ini merupakan varian entry level dari Macan, dan kalau kita ngelihat speknya sebetulnya nggak buruk-buruk banget sih. Sebetulnya apa sih yang istimewa dari Macan entry level ini? Untuk itu kita mulai dari bagian eksteriornya. Porsche Macan sebetulnya sudah ada sejak tahun 2014, cuman di 2019 dia mengalami facelift ya teman-teman, jadi ada ubahan minor. Dan kalau kita ngelihat tampang depannya, lampunya sudah pakai LED, lengkap dengan DRL yang 4 titik ini nih. Ini jadi ciri khas mobil-mobil Porsche di dunia. Terus kalau kita ngelihat grillnya besar banget ya, tapi kalau diperhatikan lebih detail sebetulnya, ini di dalamnya ini bisa buka tutup nih, kayak ada flapnya gitu. Jadi ketika misalnya mesin membutuhkan pendinginan, dia bisa kebuka. Tapi kalau misalnya untuk aerodinamis, dia bisa ketutup tuh. Jadi nggak ada hambatan anginnya. Lalu kita lihat ke samping. Sebetulnya ini varian yang entry level, cuma dia pakai pelek Macan turbo teman-teman. Mestinya 18 inci, tapi dia sekarang pakai pelek yang 20 inci. Dan ban antara depan dan belakang ini beda lebarnya ya. Kalau yang depan ini 265/45 R20, sementara yang belakang itu 295/40 R20. Lalu kalau kita lihat samping, ini ada roof railnya, sama ada panoramic roof. Ini walaupun entry level, lagi-lagi ini bisa dibilang full option nih. Bagian buritan yang berbeda adalah pada lampunya. Kalau yang dulu kan lampunya cuma sampai sini ya. Kalau sekarang dia seakan menyatu. Dan ini pun salah satu ciri mobil-mobil Porsche yang generasi terbaru. Dia memang mulai dari Panamera, lalu juga Porsche Cayenne, itu sama tuh. Dia semuanya menyatu seperti ini. Jadi semua bahasa desainnya jadi sama. Dan kalau kita lihat di bawahnya ini ada knalpot 2 buah besar-besar. Jadi memang kelihatan banget si Macan ini beringas kalau dari belakang gitu ya. Kalau teman-teman misalnya ke mall, biasanya kan ada security gitu mau ngecek bagasi. Dia biasanya bingung tuh di mana pencetannya, padahal dia di sini adanya nih. Berkamuflase menjadi dudukan wiper. Sudah elektris. Ini mestinya dia ngikut di sini nih. Kita naikin dulu ya. Ada 2 kanan kiri, dan kalau kita ngeliat bagasinya, ini lumayan besar sih ya. Kalau untuk keseharian atau misalnya mau pergi outing gitu, mau camping-camping kecil, kayaknya sih masih muat aja barangnya ya. Dan di sini juga ada tambahan lagi teman-teman, bagasi ekstra. Bahkan di sini juga ada ini nih, Bose. Ini kayaknya sih speaker nih ya, atau subwoofer nih. Kayaknya ini audio system, tapi memang dia nggak dilengkapi dengan ban serep ya. Ya kalau udah punya mobil gini sih, kalau bannya bocor biasanya sih kalau nggak nelfon supirnya atau tinggal towing aja, jadi nggak usah repot. Nah teman-teman, ini juga ada tombol untuk bagasi ya. Di bagasi ini ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan posisi mobil belakangnya, sehingga kalau misalnya bawa barang yang cukup berat, mau diturunin mobilnya dulu juga bisa tuh. Oke, di bagian belakang sebetulnya ini bisa untuk bertiga, cuman kayaknya yang tengah tuh bakal kasihan ya, karena dia kan udah AWD nih. Ini ada gotnya gede banget ya, tinggi banget, dan kalau misalnya duduk bertiga tuh belakangnya keras banget nih, jadi agak nggak nyaman dan kakinya bakal begini nih posisinya. Tapi kalau misalnya cuma berdua di belakang nih bakal lebih enak, lebih nyaman duduknya. Udah gitu ada armrest, ini juga ada cup holdernya ya. Tuh, di sini ada kisi-kisi AC, temperaturnya pun bisa kita set. Sementara untuk blowernya ini masih ngikut sama bagian depan. Di bawahnya ini ada port USB 2 buah. Lalu di sini ada gantungan, di sini pun ada gantungan, sama di sini ada lampu baca. Speakernya udah Bose juga ya. Jadi total di mobil ini sebetulnya ada 14 buah speaker. Ini ada mid-range-nya, ada tweeternya juga di atas, begitupun juga di depan, bahkan sampai ada center speaker juga. Sekarang kita lihat ke bagian depan.
Di kabinnya sebetulnya nggak terlalu banyak beda dengan yang sebelumnya ya. Cuman wah ini kalau kita ngeliat Porsche itu memang tombolnya itu banyak banget. Nggak cuma di Macan tapi kayak di Panamera, di Cayenne itu semuanya sama. Dan kalau di mobil lain itu biasanya satu tombol itu bisa berfungsi untuk banyak menu gitu. Misalnya kalau ini dibuat satu-satu nih. Dan semuanya ini sudah saya hitung total tombol yang ada di mobil ini 115 buah. Mulai dari tombol sini nih, tombol ini, untuk power window, terus juga untuk kursi elektris. Bahkan di bagian atas itu totalnya ada 115. Jadi banyak banget. Oke, kalau kita ngelihat infotainmentnya ini udah 9 inci lebarnya dan ini fungsinya beragam ya. Ada untuk navigasi, lalu juga untuk Bluetooth, ada teleponi juga, radio udah standar. Bahkan juga ada untuk Apple CarPlay kalau teman-teman yang sudah pakai iPhone. Lalu juga ini udah tombol elektris untuk parkir sensor dan dia juga masih ada lighter. Ini udah jarang banget ditemui di mobil-mobil sekarang ya. Lalu untuk cup holdernya ini ada 2 di sini. Di door trim pun ada juga masing-masing, di belakang door trim juga ada sampai di bagian armrestnya, di bagian tengah itu juga ada. Kompartemen tertutup ada di sini ya, plus ada USB 2 port, sama ada juga di bagian sini nih kompartemennya. Ini untuk airbagnya dia bisa dimatiin juga. Dan yang menarik ini nih sebetulnya nih, ini ada chrono teman-teman. Kalau standarnya itu berfungsi sebagai jam, ada digitalnya juga, ada analognya juga. Tapi kalau teman-teman misalnya mau track day di sirkuit gitu, ini bisa jadi penghitung waktu atau lap timernya nih. Lalu seperti tadi saya bilang sudah ada panoramic roof, tapi gerimis, kita tutup lagi. Dan tirainya lebar banget ya, dibukanya sampai belakang. Dan fitur-fiturnya di mobil ini juga banyak ya, meskipun dia bisa dibilang entry level, tapi untuk kelas SUV kompak ini udah lumayan banyak sih. Nanti bakal kita cobain satu-satu, tapi nanti aja sambil jalan. Kalau gitu, langsung aja kita cobain Porsche Macan. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita nyobain performanya kayak apa, saya mau nunjukin dulu juga. Ini sebetulnya mobil sudah pakai air suspension. Jadi kalau misalnya teman-teman mau off-road atau butuh ground clearance yang lebih tinggi, tinggal pencet aja nanti dia akan naik sendiri. Atau misalnya teman-teman mau yang lagi track day, butuh yang ground clearance-nya lebih pendek supaya lebih kayak napak aspal gitu, bisa dipendekin lagi. Kalau ini lebih kepada tingkat kekerasan si suspensinya. Biasanya kalau di mode Sport Plus, ini dia udah otomatis langsung sini nih. Kita pakai mode normal dulu ya. Dan di mode normal dia ada engine start stopnya. Maka ini sekarang mati dan nyala lagi kan. Oke, kita jalan. Dan seperti teman-teman tahu, kalau mobil ini mesinnya 2000 cc, tenaganya itu 245 dk dan torsinya 370 Nm. Tenaganya disalurkan melalui transmisi 7 percepatan otomatis, dual clutch kalau di Porsche namanya PDK, dan disalurkan ke semua roda. Dan menariknya kalau di sini, ini bisa lihat kita nih, antara transfer tenaganya itu, kalau di jalan normal biasanya dia lebih banyak di belakang nih, penyaluran tenaganya. Kalau kita lihat sekarang sekitar 80% di belakang, 20% di depan. Misalnya kalau dia lagi akselerasi atau misalnya mobilnya nanjak, atau di medan off-road, dia akan menyesuaikan sesuai dengan traksi ban yang dibutuhkan. Jadi memang udah komputerized semua ya. Dan seperti tadi saya bilang, kalau si Macan ini dia pakai peleknya Macan Turbo yang 20 inci. Alhasil akselerasinya itu nggak sebaik klaimnya teman-teman. Jadi Porsche Macan ini akselerasi dari 0 ke 100 km per jam tuntas dalam waktu 6,5 detik. Itu dia pakai launch control ya. Kalau nggak pakai itu 6,7 detik. Cuman karena dia pakai pelek 20 tadi, alhasil akselerasi setelah kami coba itu waktu terbaiknya adalah 6,6 detik teman-teman. Ya beda 0,1 itu wajar lah ya, karena si klaimnya itu dia pakai pelek 18 inci. Ini kebesaran pelek kayaknya nih. Sama
traksi bannya kan lebar, jadi traksi ke aspalnya dia makin menggenggam. Udah gitu soal konsumsi bahan bakar, untuk di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, ini menghasilkan angka 7,7 km per liter, dan di rute tolnya itu 13,7 km per liter. Ya kalau udah punya mobil ginian sih nggak terlalu mikirin lah ya soal efisiensi bahan bakar. Yang penting kesenangannya dia berkendara, ketika misalnya diajak ke sirkuit ini bisa juga, asik banget. Oh iya, ngomong-ngomong sirkuit, dia punya fitur namanya chrono teman-teman. Jadi kita bisa ngitung lap timernya, misalnya kita lagi start nih, kita pencet start. Nah nanti kita pencet sini ada route guidance is not active. Krononya ya, set, kita pencet. Nah setelah kita ngelewatin garis start, kita pencet lagi tombol di sini, set. Nah lap kedua nih, plus 11 detik. Oke, kita jalan lagi, ketemu start lagi, garis start, kita pencet lagi, tuh 7 detik. Jadi memang kita bisa tahu, nggak perlu pakai bantuan alat dari luar, pakai ini aja udah bisa tuh. Lap keempat, lap kelima, tuh. Jadi kita bisa tahu seberapa cepat sih mobil kita di dalam lintasan. Itu seru sih. Jadi mobil ini juga bisa dibawa ke track suatu saat, misalnya lagi ada track day gitu, harusnya seru. Apalagi dia punya modenya beberapa macam ya. Kalau sekarang ada normal, ada sport plus, sama individual. Nah, ini kalau di sport sama sport plus itu responsnya jauh lebih enak sih. Dan nggak cuma dari respons mesin, transmisi, tapi juga lebih kepada bantingan suspensi sama bobot setir yang agak lebih berat. Selain itu juga mobil ini punya fitur namanya launch control teman-teman. Nih ya, kita coba ya. Ini modenya itu gampang banget, cuma pindahin aja teman-teman ke mode S di sini, S plus lebih tepatnya ya. Lalu kalau mau start, kaki kiri ada di pedal rem, kaki kanan langsung gas tekan dalam. Waduh mantap banget. Ini seru banget. Jadi kalau kita mau tes akselerasi pasti lebih dimudahkan. Udah gitu juga kalau lagi dibawa ke track gitu, ini enak banget. Kalau misalnya lagi drag race gitu, startnya bisa pakai launch control. Nah selain itu juga ini ada tombol bahagia nih, bisa dibilang. Ini mirip sama tombol curse-nya di F1. Kalau curse itu kan kinetic energy recovery system ya. Tapi kalau ini adalah seperti shortcut. Misalnya kita ada di mode normal, tapi kita mau tiba-tiba mau balap mobil di depan gitu, tinggal kita pencet aja nih. Nah, namanya sport response, tombol sport response, dia akan 20 detik memberikan mode langsung ke mode sport. Jadi kita nggak usah putar-putar lagi repot, tinggal tekan aja. Nanti setelah 20 detik, dia akan kembali lagi ke mode normal. Ini juga ada fitur namanya lane departure. Jadi ketika misalnya teman-teman lagi di jalan di markanya yang jelas tapi ya tiba-tiba agak motong gitu, bunyinya langsung teret gitu. Tapi memang sepertinya ada kecepatan minimumnya ya. Kalau di bawah 60 kayaknya dia nggak bisa. Nah ini bisa nih. Tuh bunyinya kayak gitu tuh, teret. Dia memang hanya bunyi aja. Kalau di Mazda itu kan biasanya karena dia ada fitur lane keep assist, ada getar atau bahkan dia bisa mengalihkan mobilnya ke jalan yang sebenarnya. Udah gitu juga di MID-nya ini lengkap banget ya teman-teman. Ini ada all wheel-nya, ini jadi distribusi tenaganya disalurkan ke roda depan atau belakang, itu bisa kelihatan di sini. Lalu chrono, fungsi-fungsi mobil juga bisa kelihatan di sini. Ada air radiator, oli temperatur, terus tekanan oli sama baterai. Itu tegangannya berapa akinya. Ada juga navigasi di sini. Sebetulnya di sini juga ada sih. Tapi biasanya kalau kita ngeliatnya di sini, pengemudi tuh view-nya lebih enak. Fitur-fitur lainnya, adanya paddle shift tentu makin memudahkan ketika kita harus pindah gigi atau engine brake. Dan suaranya enak banget nih kalau saat pindah gigi kita pindahin ke Sport Plus ya. Nih.
Oh, kalau di Sport Plus suaranya ada gitu tuh pas perpindahan gigi, jadi aura sport ini lebih berasa. Jadi ini mobil memang fungsinya banyak banget, dipakai sehari-hari enak banget. Kalau mau off-road tinggal ada mode off-roadnya. Ini nggak cuma suspensinya aja tapi lebih ke traksinya juga ya. Udah gitu kalau mau dipakai untuk track day juga asik banget sih. Terlahir sebagai sebuah SUV compact memang bikin si Macan ini kalau dari luar kan SUV-nya kelihatan banget ya. Tapi kalau kita duduk di dalam, itu rasanya kalau saya jujur ini kayak ngebawa sports car sih. Posisi duduknya terlebih, ini yang bisa serendah itu ya, serendah mungkin gitu. Udah gitu pengaturan setirnya, ini juga elektris. Tuh, ini udah kalau posisinya ke bawah gini banget udah kayak bawa sports car sih. Asik banget. Nah teman-teman, ini dia review saya soal Porsche Macan yang entry level. Jadi meskipun entry level tapi secara spek dia lumayan lengkap ya. Artinya di mobil di segmennya aja ini sudah jauh lebih lengkap. Tapi memang kelengkapan ini harus ditebus dengan harga 2,45 miliar. Ya mahal sih ya, kalau dibandingkan dengan mobil lain harga segini tuh bisa dapat BMW X7 atau Mercy GLS gitu yang secara dimensi jauh lebih besar gitu. Tapi kalau kita ngelihat ini memang seperti paket lengkap sih ya. Artinya kalau teman-teman yang mau bepergian ke trek yang agak-agak off-road gitu, ini bisa karena sudah AWD dan ada fitur off-roadnya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau bawa ke track day, ke sirkuit gitu, dia pun mumpuni nih. Nggak malu-maluin banget lah secara waktu gitu misalnya. Udah gitu dia juga ada krononya untuk ngitung lap timernya. Dan kalau mau dipakai sehari-hari, lebih bisa lagi sih. Ini enak banget dibawa sehari-hari. Gayanya memang seperti nyetir mobil sport, tapi lebih nyaman lah saat digunakan sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nih buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_geo. Sampai jumpa.